Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah materi himpunan. Kita melanjutkan pada video sebelumnya, kan kita sudah membahas bagaimana cara membentuk suatu diagram Venn. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana cara membaca suatu diagram Venn. Jadi gini, kalau di sebelumnya itu kita diberi beberapa himpunan, kemudian kita disuruh menyusun suatu diagram Venn-nya. Nah, sekarang kita balik nih, kita memiliki diagram Venn, kemudian kita mengidentifikasi himpunan apa sajakah yang ada pada diagram Venn tersebut, seperti itu. Jadi kalau kemarin dari himpunan dijadikan diagram Venn, sekarang dari diagram Venn dijadikan beberapa himpunan. Nah, kita perjelas dengan contoh ya. Nah, di sini ada suatu diagram Venn. Ini ada 3 ya, tapi 3 ini sama saja ya. Ini cuma saya perbanyak aja biar nanti tidak numpuk gambarnya. Jadi gini, dari diagram Venn ini kita disuruh menentukan kira-kira himpunan apa saja yang bisa kita identifikasi dari suatu diagram Venn tersebut. Nah, misalkan nih ada pertanyaan, dari diagram Venn tersebut tentukanlah anggota dari semesta gitu misalkan ya. Nah, jadi kalau misalkan semesta, cara menentukan semesta, cukup kalian lihat semua anggota yang ada di dalam kotak ini. Jadi semuanya kalian tulis. Yang dalam kotak ini itu disebut sebagai semesta. Sehingga semestanya berapa kalau kita daftar ya? Jadi semua anggotanya jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Nah, misalkan kemudian ditanya berapakah atau apakah anggota dari himpunan A? Himpunan A, kalau kalian perhatikan di sini A itu berada di lingkaran yang kiri atau lingkaran yang berwarna merah. Jadi kalau misalkan ditanyakan anggota himpunan A, berarti semua yang berada di dalam lingkaran kiri atau lingkaran merah ini adalah anggota A. Jadi apa saja? Bisa 1, 2, dan 5. Jadi anggota dari A adalah 1, 2, dan 5. Kemudian apakah anggota himpunan B? Nah, jadi yang B itu kan yang sebelah kanan ya. Jadi semua anggota himpunan B itu adalah semua yang ada di lingkaran sebelah kanan ini, atau semua yang berada di lingkaran berwarna biru. Artinya berarti apa? 5, 6, 7, dan 8. Nah, kemudian misalkan pertanyaan ditambah lagi nih. Tadi kita sudah bisa menentukan nilai A dan B. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ditanyakan lagi, kita ganti warna hijau. Apakah anggota dari A gabung B? Nah, kalau gabungan itu di sini kan A digabung dengan B ya. Jadi yang kiri ini digabung dengan yang kanan. Kalau misalkan digabung berarti semua yang ada di kiri dan di kanan dijadikan satu. Atau kalau misalkan kita perjelas dengan warna ya, saya beri warna hijau deh. Nah, berarti semua ini yang kita warna hijau ini adalah A digabung B karena dijadikan satu. Nah, jadi semua yang ada di kiri digabung dengan semua yang ada di kanan. Sehingga kalau misalkan kita tentukan anggotanya jadi apa saja, sehingga dia akan menjadi 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. Jadi semuanya ini, semua yang kita arsir itu adalah A digabung B. Kalau pertanyaan nambah lagi nih, misalkan A gabung B tapi komplement. Nah, komplement itu kan yang bukan. Berarti yang bukan hijau, yang berada di luar berwarna hijau atau di luar warna hijau. Apa saja? Berarti yang apa? 3 dan 4. Jadi kalau komplement itu lawannya. Karena yang hijau ini, yang semuanya ini adalah gabungannya. Kalau komplementnya berarti lawannya, berarti yang di luarnya ini. Berarti yang 3 dan 4, seperti itu. Berikutnya, kalau misalkan ditanyakan yang irisan, bagaimana cara menjawabnya? Coba kita pakai warna merah misalkan. Jadi tadi kan gabungan sudah ya, sekarang yang irisan, A iris B gitu ya. Nah, kalau A iris B bagaimana? Nah, kalau gabungan tadi kan kedua lingkaran dijadikan satu ya. Kalau irisan hanya kita pilih yang berpotongan atau yang sama saja, artinya hanya yang bagian tengah
saja yang saya pakai warna merah ini. Itu adalah A iris B. Kenapa seperti itu? Karena yang bagian tengah atau yang berwarna merah itu merupakan irisan dari A dan B atau yang perpotongannya. Jadi A iris B jawabannya adalah anggota 5 saja. Kalau misalkan tambah lagi A iris B tapi komplement. Nah, kalau komplement berarti yang di luarnya merah ini. Berarti di luar yang kita kasih warna merah tadi. Di luar ini. Jadi yang selain ini. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Yang penting selain ini itu adalah komplemennya. Sehingga anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi seperti itu ya cara penentuan anggota-anggota himpunan jika misalkan diketahui diagram Venn-nya. Nah, sekarang ini kan pada contoh yang pertama ini kan diagramnya saling berpotongan ya. Kalau misalkan dalam bentuk yang lain, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada dua himpunan, ada himpunan A, B, kemudian tapi himpunan A berada di dalam himpunan B. Coba kalau misalkan kita seperti tadi ya, di contoh sebelumnya kita tentukan ini, himpunan S, A, B, A gabung B, juga komplemennya, A iris B juga komplemennya. Coba kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, pertama kita cari dulu untuk yang anggota himpunan S, A, dan B. Diingat-ingat untuk semesta atau S itu adalah semua yang berada di dalam kotak. Jadi semua anggota kita tuliskan. Jadi apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu semuanya. Jadi kalau S itu semuanya ya. Semua yang berada di sini kita tulis jadi 1, itu S atau semesta. Kemudian yang A berarti yang ada di dalam lingkaran A saja. Lingkaran warna merah. Jadi apa saja? 1, 2, dan 5. Sedangkan B itu yang berada di lingkaran warna biru. Semua yang berada di lingkaran warna biru. Diingat-ingat. Yang A ini kan juga di dalamnya biru ya. Jadi A itu termasuk anggotanya B juga. Sehingga anggota B adalah 1, 2, 5, 6, dan 7. Seperti ini. Nah, setelah kita bisa menentukan nilai dari A, S, dan B, sekarang coba kita tentukan anggota dari ini, A gabung B. A gabung B tadi diingat-ingat ya, jadi A dan B kita jadikan 1. Nah, karena di sini, karena A itu berada di dalam B saat A digabung B, sehingga hasilnya sama seperti anggota B. Jadi semuanya ini kita jadikan 1. Nah, sehingga kalau kita tulis A gabung B apa? Ya, A gabung B itu akhirnya sama saja seperti B kan ya. Karena yang kita warna hijau ini juga B kan ya. Artinya A gabung B adalah 1, 2, 5, 6, dan 7. Nah, kalau misalkan A gabung B tapi di komplement, maka jawabannya selain yang warna hijau. Artinya anggotanya adalah 3 dan 4 saja. Nah, berikutnya kalau misalkan yang irisan. Untuk yang irisan dengan cara yang sama kita kasih warna merah. Di sini ada A iris C, A iris B gitu ya. Nah, berarti yang sama saja. Yang sama dari keduanya ini kalau kita perhatikan yang sama kan hanya di bagian A saja. Nah, jadi kalau misalkan himpunan A berada di dalam himpunan B, maka irisannya adalah menjadi himpunan A. Sehingga kalau kita tuliskan A iris B ini jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Seperti itu. Sedangkan kalau komplemennya, komplemen dari A iris B, berarti selain yang berwarna merah. Berarti anggotanya bisa apa saja? 3, 4, 6, dan 7. Jadi begini kalau misalkan diagram Venn-nya itu saling menumpuk. Sedangkan contoh yang ketiga, bagaimana kalau misalkan, nah ini diagram Venn-nya saling berpisah seperti ini. Tidak ada irisannya atau tidak berpotongan. Maka cara penentuan ketiga bagian tadi ya, yang pertama S dulu. Untuk menentukan S berarti semuanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kalau A berarti yang ada di lingkaran A ya, atau yang berwarna pink saja. Artinya cuma 1, 2, dan 3. Kalau misalkan B berarti yang ada di lingkaran kanan atau yang berwarna biru. Hanya 4, 5, dan 6 saja, seperti ini. Nah, misalkan ditanyakan, apakah anggota dari A iris B? A gabungan dulu ya. A gabung B.
Nah, kalau gabungan karena dia saling berpisah, saat digabung maka nanti akan ada dua bagian. Jadi yang ini misalkan kita warna hijau dengan yang kanan kita juga warna hijau. Nah, jadi ada dua arsiran ya, tapi ini kita jadikan satu. Sehingga kalau kita tuliskan nilai dari A gabung B, maka akan beranggotakan apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 seperti ini. Nah, kalau misalkan A gabung B komplement berarti yang selain dua warna hijau ini. Ya artinya anggotanya 7, 8, dan 9 seperti ini. Yang terakhir adalah yang bagian dari irisannya. Nah, kalau menentukan irisan A iris dari B gitu ya. Juga nanti A iris dari B komplement. Nah, untuk menentukan A iris dari B, karena di sini ya tidak ada yang berpotongan atau tidak menumpuk juga, artinya A iris B ini tidak memiliki anggota. Jadi anggotanya adalah himpunan kosong, ditulis seperti ini, atau boleh kita tulis seperti ini tandanya ya, seperti lingkaran dikasih tanda coret seperti ini. Nah, artinya dia tidak memiliki irisan karena lingkarannya atau A dan B ini kan memang tidak berpotongan, tidak ada yang menumpuk. Nah, kalau pertanyaannya A iris B komplement, nah karena dia A iris B-nya himpunan kosong, saat dikomplement jawabannya menjadi semesta, jadi semuanya ini. Sehingga anggota dari A iris B komplement akan sama seperti semesta, yaitu semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 seperti ini. Jadi begitu ya, kalau misalkan ada pertanyaan dari sebuah diagram Venn, kita disuruh menentukan himpunan-himpunan tertentunya, baik itu S, A, B, atau mungkin gabungan maupun irisan. Juga bisa dengan komplemennya. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah, terutama memahami tentang himpunan dan diagram Venn. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.